Mineral ini bukti air di Mars. Alat Pixel milik rover menganalisa batuan dan menemukan banyak mineral seperti olivin, lempung, dan karbonat. Penemuan ini menunjukkan bahwa air selalu berperan besar dalam membentuk Mars. Radar Rimfax juga membantu tim untuk melihat kalau lantai kawah terdiri dari batuan padat dan material vulkanik, dan kalau delta terbentuk di lingkungan yang tenang seperti danau. Secara keseluruhan, Perseverance memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang masa lalu Mars. Perseverance menemukan bukti aktivitas vulkanik, air, dan lingkungan yang mungkin cocok untuk kehidupan. Dia juga membantu para ilmuwan mengumpulkan data penting untuk misi di masa depan. Dengan mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, Perseverance menyiapkan jalan bagi eksplorasi di masa depan. Dan suatu hari nanti, bahkan mungkin manusia bisa berjalan di Mars. Pertanyaan singkat, ada berapa benua di bumi? 7? Mungkin 5? Nggak ada jawaban yang tepat. Menurut berbagai pendekatan, kisarannya antara 4 hingga 7. Tapi mungkin saja ada 8 benua, karena ada kemungkinan sebuah benua yang hilang baru-baru ini ditemukan di antara Greenland dan Kanada. Penemuan benua baru ini juga berpotensi menjadi kunci untuk mengetahui bagaimana mikrobenua terbentuk. Apa artinya semua ini dan apa yang membuat daratan tersembunyi di dekat Greenland ini begitu penting? Kalau kamu sama seperti diriku, dan itu berarti kita ada 2, saat mendengar kata benua, kamu mungkin membayangkan daratan seperti Eropa atau Afrika, tempat di atas air yang dihuni. Namun dalam ilmu pengetahuan, benua bukan hanya soal berada di atas permukaan laut, tapi soal apa yang membuat daratan itu terbentuk. Lapisan terluar bumi yang disebut kerak terdiri dari 2 jenis utama, benua dan samudra. Kerak benua lebih tebal, lebih ringan dan terbentuk dari berbagai jenis batuan seperti granit. Kerak samudra lebih tipis, lebih berat dan sebagian besar terbentuk dari batuan vulkanik berwarna gelap. Nah, penemuan di bawah Selat Davis antara Greenland dan Kanada tampak seperti daratan benua meski berada di bawah lautan. Para ilmuwan menyebutnya proto-mikrobenua karena mulai memisahkan diri dari daratan yang lebih besar jutaan tahun lalu, tapi nggak pernah berhasil. Ketika lempeng tektonik perlahan bergeser, kerak bumi di wilayah ini meregang dan retak. Satu bongkahan mulai memisahkan diri, tapi entah kenapa prosesnya berhenti. Bongkahan itu nggak hanyut seperti benua utuh dan juga nggak tenggelam seperti kerak samudra.